Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andani Tanjung. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nias, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya mahasiswi semester 7. Mungkin itu saja sedikit gambaran tentang saya, dan saya sangat senang bisa memperkenalkan diri kepada Anda. Di sini saya akan membahas dan akan memberikan contoh praktek layanan bimbingan konseling. And this is the final result. Enjoy the video. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah layanan profesional, kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus berangkat dan berpijak dari suatu landasan yang kokoh, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Dengan adanya pijakan yang jelas dan kokoh, diharapkan pengembangan layanan bimbingan dan konseling, baik dalam tataran teoretik maupun praktek, dapat semakin lebih mantap dan bisa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan, khususnya bagi para penerima jasa layanan atau klien. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan yang lebih mendalam, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan konselor. Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut counselor atau helper, merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling. Kata konselor tidak dapat dipisahkan dari kata helping. Konselor menunjuk pada orangnya, sedangkan helping menunjuk pada profesinya atau bidang garapannya. Jadi, konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling. Ia sebagai tenaga profesional. Kom.A mengatakan bahwa kepribadian konselor tidak hanya bertindak sebagai pribadi semata bagi konselor, akan tetapi dapat dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan kemampuan dan membantu kliennya. Dimensi personal yang harus disadari konselor dan perlu dimiliki adalah sebagai berikut. Pertama, spontanitas. 2, fleksibilitas. 3, konsentrasi. 4, keterbukaan. 5, stabilitas emosi. 6, berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah. 7, komitmen pada rasa kemanusiaan. 8, kemauan membantu klien mengubah lingkungannya. 9, pengetahuan konselor. Dan 10, totalitas. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ada apa ya ibu manggil saya? Ya, jadi gini, alasan ibu manggil kamu di sini dikarenakan ada beberapa laporan dari guru-guru bahwasannya nilai kamu kayak besar dan prestasi kamu juga sudah semakin menurun. Dan ibu lihat akhir-akhir ini kamu juga terlihat murung. Ibu tahunya dari kelas 7 dan kelas 8 itu prestasi kamu itu baik dan banyak nilai kamu juga yang bagus. Tapi di kelas 9 ini nilai kamu mengalami penurunan. Kalau ibu boleh tahu itu kenapa? Nggak ada apa-apa kok bu, nggak ada. Masa nggak ada apa-apa? Kalau kamu mau cerita sama ibu nggak apa-apa, ibu dengerin. Jadi sebenarnya gini bu, sebenarnya saya ingin masuk ke sekolah unggulan, tapi
Tapi melihat ekonomi keluarga saya tidak mencukupi untuk masa sekolah itu. Jadi menurut Ibu begini, kalau misalnya kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan, tapi itu tidak menghalang prestasi kamu, agar semangat belajar kamu lebih digiatkan lagi. Siapa tahu insya Allah entah tahun depan, tahun ini atau sekarang, mungkin kamu dapat ataupun keluarga dapat rezeki yang tidak bisa diberikan, atau bahkan dapat dari kerja sampingan atau mungkin prestasi-prestasi yang udah kamu dapat, kamu bisa dapat beasiswa. Kan manusia itu kan hidup dengan pengharapannya. Jadi jika Allah sudah berkehendak, mungkin saya pun tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa. Tetap semangat belajar. Usahakan prestasi kamu itu jangan ada yang menurun, supaya kamu nanti dapat beasiswa. Ibu berharapnya kamu dapat beasiswa biar bisa menggapai sekolah yang kamu inginkan. Benar juga siapa yang dibicarakan, ya kondisi ekonomi saya, siapa lagi sih yang bekerja selain diri sendiri. Nah gitu, berpikirnya kan gitu bagus. Jadi yang sekarang dibutuhkan itu actionnya. Apalagi kamu sekarang kan udah kelas 9, ntar lagi kelulusan. Jadi usahakan semangat belajarnya itu jangan menurun. Ya Bu, saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya dan bersungguh-sungguh untuk menggapai sekolah impian saya. Alhamdulillah ya kalau kamu sudah ngerti, karena yang tahu siapa diri kita itu kan kita sendiri. Ibu hanya bisa memfasilitasi, memberikan dukungan dan memberikan pengarahan agar kamu bisa semangat belajar lagi. Ya Bu, saya juga ingin berterima kasih karena sudah memberi pengarahan dan kepada saya. Saya janji Bu, saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama, baik. Jadi untuk bimbingan konseling kali ini kita cukupkan untuk hari ini ya. Semoga kamu tetap semangat belajar dan prestasi kamu semakin baik. Kalau mungkin ada yang mengganjal atau pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di kamu, bisa berkabar dengan Ibu. Insya Allah kalau ada waktu Ibu bisa dengarkan kamu lagi ya Bu. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.